sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini melakukan pelatihan untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu bintang-bintang Origin Ki pada saat ini terus-menerus mengembun satu demi satu di lautan bintang milik Xiao Yan. Di bawah pasokan besar kristal energi pada saat ini kekuatan Xiao Yan benar-benar melambung. Kali ini Xiao Yan dengan sengaja memperlambat proses pelatihannya. Dengan waktu yang cukup, beban yang dibawa oleh peningkatan lambat ini masih jauh lebih sedikit. Tentu saja dengan begitu akan ada lebih banyak bintang Origin Ki yang bisa ditingkatkan. Sementara itu pada saat ini Fearless Art telah berlayar di kehampaan selatan selama puluhan tahun. Jumlah bahtera yang pada saat ini mengikuti Fearless Art juga telah bertambah menjadi 4. Fearless Art pada saat ini selalu mempertahankan kecepatan tertingginya. Karena kecepatan dari Fearless Art ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan bahtera yang mengikutinya, seiring dengan berjalannya waktu Fearless Art pada saat ini benar-benar menjadi semakin jauh. 5 tahun pada saat ini berlalu dalam sekejap mata dan Fearless Art yang selalu stabil tiba-tiba mengalami guncangan hebat. Fearless Art pada saat ini tampak menabrak sesuatu dan kecepatannya mulai melambat. Semua orang seketika sedikit terkejut dan menatap ke arah depan dan sebuah bahtera perlahan muncul. Apa yang menyebabkan bahtera Fearless Art pada akhirnya berhenti adalah semacam formasi yang dibentuk oleh bahtera di hadapan mereka. Penampilan bahtera ini sama dengan bahtera yang mengejar Fearless Art di belakang. Di atas dari bahtera ini pemimpin dari kelompok tersebut pada saat ini segera mulai berbicara dengan suara yang mendominasi. Sosoknya berkata bahwa mereka semua pada saat ini harus menyerah. Dirinya adalah Wan Jing yang berasal dari mansion surgawi dan dirinya telah diperintahkan untuk mencegat mereka semua. Jika mereka pada saat ini tidak patuh maka mereka akan benar-benar dihabisi tanpa ampun. Orang-orang di Fearless Art pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya sebuah suara seketika terdengar. Suara tersebut bertanya sepertinya mereka pada saat ini kedatangan tamu. Sosok Xiao Yan pada saat ini perlahan segera keluar dari kabin dengan aura yang menjadi lebih kuat. 3 kristal energi 8 warna dan 1 kristal energi warna pada saat ini benar-benar memberikan peningkatan kepada Xiao Yan. Latihan ini secara langsung meningkatkan Origin Ki Xiao Yan pada saat ini sebanyak 4 juta. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini memiliki total 13 juta. Xiao Yan sudah berada di tahap akhir dogat bintang 6 dengan akumulasi yang seharusnya mencapai 11 juta. Adapun puncak dogat bintang 6 membutuhkan setidaknya 16 juta Origin Ki. Dengan begitu tampaknya Xiao Yan tidak terlalu jauh dari puncak dogat bintang 6. Sementara itu mata Wan Jing pada saat ini mengikuti arah sumber suara dan menatap ke arah Xiao Yan dengan dingin. Sosoknya dengan marah segera berteriak, siapa yang memerintahkan idiot ini berbicara? Begitu perkataannya terdengar Xiao Yueli yang sedang duduk bersila di geladak matanya tiba-tiba berubah menjadi merah. Niat membunuh pada saat ini muncul di mata dari Xiao Yueli. Tanpa peringatan apapun Xiao Yueli pada akhirnya segera muncul di hadapan Wan Jing. Xiao Yueli mengangkat tangannya dan segera menamparkan ke arah Wan Jing mengakibatkan Wan Jing terlempar mundur. Wan Jing seketika menstabilkan tubuhnya dan menyadari bahwa mulutnya pada saat ini benar-benar telah cacat. Origin Ki yang agung pada saat ini segera melakukan pemulihan kepada Wan Jing. Sementara itu Xiao Yueli segera berteriak yang terbaik baginya adalah menjaga mulutnya tetap bersih. Wan Jing pada saat ini menatap ke arah Xiao Yueli dengan tatapan penuh kemarahan. Wan Jing benar-benar baru saja diserang oleh serangan diam-diam dan sosoknya pada saat ini segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Lebih dari 100 sosok pada akhirnya segera bergegas melesat menuju ke arah kelompok Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut sabit kematian di tangan Xiao Yueli pada saat ini kembali dilesatkan. Lebih dari 100 orang yang pada saat ini menyerang tiba-tiba benar-benar terbelah menjadi dua.
Suara benturan pada saat ini bercampur dengan teriakan menyedihkan dari para korban Xiao Yueli. Pukulan Xiao Yueli yang tampak biasa ini benar-benar langsung menghabisi banyak orang. Sosok-sosok di belakang Wan Jing yang belum menyerang pada saat ini benar-benar seketika dipenuhi dengan ketakutan. Mereka bersembunyi di belakang Wan Jing sementara Wan Jing pada saat ini mengerutkan kening. Pukulan Xiao Yueli ini tentu saja pada saat ini juga mengejutkan Wan Jing. Wan Jing pada akhirnya mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Yueli untuk merasakan kekuatannya. Wan Jing pada saat ini kembali deg-degan setelah Wan Jing tidak bisa merasakan kekuatan dari Xiao Yueli. Namun meskipun begitu Wan Jing pada saat ini tidak meragukan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Yueli. Hanya dengan satu tebasan saja seluruh anak buah Wan Jing pada saat ini benar-benar mati. Wan Jing pada akhirnya bergumam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Dua bajingan Sue Qi dan Pang Pang Hai benar-benar tidak memberitahu mengenai kekuatan musuh. Wan Jing pada akhirnya mengertakkan giginya dan pada saat ini segera berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf. Mereka tampaknya menghentikan orang yang salah dan mereka pada saat ini memutuskan untuk pergi. Wan Jing pun berbalik namun tepat ketika Wan Jing ingin melarikan diri secepat mungkin, Xiao Yueli pada saat ini segera muncul di dekat bahtera mereka. Xiao Yueli memandang ke arah Wan Jing dengan mata dingin dan berkata bahwa mudah untuk datang tetapi tidak mudah untuk pergi. Saat yang bersamaan Xiao Yan, Jiansu dan Lei Ji pada saat ini juga segera tiba di dekat bahtera mereka. Dengan kekuatan kelompok Xiao Yan tentu saja hasil dari hal ini benar-benar telah bisa diprediksi. Kelompok Xiao Yan pada saat ini langsung menghabisi semua orang begitu juga dengan Wan Jing. Setelah semuanya diselesaikan Ding Yue pada saat ini segera memasukkan bahtera mereka ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Ding Yue memiliki ide untuk mempereteli bahtera tersebut demi meningkatkan kekuatan dari Fearless Art. Pada akhirnya masalah benar-benar telah selesai dan semua orang pada saat ini kembali bergegas. Kematian dari Wan Jing ini tentu saja pada saat ini diketahui oleh Sue Qi dan Pang Pang Hai. Keduanya pada saat ini sedikit terkejut tetapi semua itu tampaknya sesuai ekspektasi mereka. Pang Pang Hai pada akhirnya segera berkata bahwa Wan Jing benar-benar telah dihabisi, dirinya hanya bisa menunda waktu yang sangat singkat bagi mereka untuk mendekat. Sue Qi pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa kekuatan Wan Jing mungkin tidak sebaik Guan Er, oleh karena itu sangat wajar jika pada akhirnya Wan Jing benar-benar mati. Namun dari kematian Wan Jing ini mereka sesungguhnya bisa memastikan sesuatu dari orang-orang ini. Tujuan orang-orang ini seharusnya adalah alam keheningan bintang yang agung. Jika mereka benar-benar memasuki tempat tersebut haruskah mereka pada saat ini mengejar orang-orang itu? Pang Pang Hai pada saat ini segera mengerutkan kening dan balik bertanya kepada Sue Qi. Pang Pang Hai bertanya apakah Sue Qi memiliki informasi akurat tentang alam keheningan bintang yang agung. Sue Qi segera menjelaskan bahwa sejauh yang dirinya tahu ada beberapa iblis kuno yang tersegel di dunia tersebut. Mereka sangat kuat dan dirinya mendengar bahwa beberapa dogat bintang 9 yang menerobos masuk tidak pernah kembali. Pang Pang Hai pada saat ini kembali mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah ada jalan keluar lain dari alam tersebut. Sue Qi menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar lain. Alam ini adalah ruang rusak dengan hanya satu pintu masuk dan keluar yang stabil. Jika begitu permasalahannya mereka pada saat ini sepertinya hanya bisa menunggu di luar sampai mereka kembali. Menanggapi hal tersebut Pang Pang Hai pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan terus mengejar Fearless Art dari kejauhan. Sementara itu di kejauhan pada saat ini kecepatan dari Fearless Art pada akhirnya mulai melambat. Setelah lebih dari 10 tahun melakukan perjalanan di dalam kehampaan selatan pada akhirnya Fearless Art telah sampai di alamat yang diberikan oleh Lei Bai. Semua orang pada saat ini mengambang di udara dan bersamaan dengan hal tersebut sebuah lubang cacing seketika muncul.
Semua orang pada saat ini mengerutkan kening sementara Ding Yue segera berkata sepertinya lubang cacing ini tidak stabil. Apakah Tuan Xiaoyan yakin mereka akan memasuki lubang cacing tersebut? Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung, sementara Xiao Yueli mulai berbicara. Xiao Yueli adalah orang yang sering mengambil resiko di lautan kehampaan. Xiao Yueli telah menghadapi banyak situasi dan Xiao Yueli menyadari mengenai situasinya saat ini. Xiao Yueli pada akhirnya segera berkata bahwa seharusnya ruang di lubang cacing ini sudah sangat tidak stabil. Oleh karena itu dari sudut pandang keselamatan Xiao Yueli menyarankan mereka tidak mengambil resiko dengan memasukinya. Xiao Yan pun sedikit ragu mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yueli. Xiao Yan juga pada saat ini tidak mengetahui keberadaan Lei Bai dan Wu Tianyu setelah sampai di sini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang masih merenung, Ding Yue pada saat ini menatap ke arah kompas langit berbintang. Titik cahaya yang mengejar Fearless Art pada saat ini benar-benar telah menjadi semakin mendekat. Ding Yue pun segera berkata bahwa bahtera yang mengejar pada saat ini semakin dekat. Haruskah mereka pergi atau tetap tinggal di sini? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yueli pada saat ini berdiri dan matanya seketika sedikit fokus. Xiao Yueli pada saat ini tampaknya telah kembali ke kondisi puncaknya setelah pertempuran sebelumnya. Xiao Yueli pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini memiliki dua keputusan. Namun jika orang-orang tersebut memaksa maka Xiao Yueli pada saat ini hanya perlu menghabisi mereka. Xiao Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yueli. Xiao Yan juga menyadari tampaknya orang-orang ini bukanlah halangan bagi Xiao Yueli. Namun bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba giok yang mengantar mereka pada saat ini mengeluarkan cahaya terang. Sebuah suara juga pada saat ini terdengar dan suara tersebut bersumber dari Lei Bai. Lei Bai pada saat ini segera berkata bahwa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di sini. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah Yang Mulia jangan masuk ke tempat ini. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening mendengar suara Lei Bai yang terdengar cemas. Sepertinya Lei Bai telah menghadapi bahaya yang tidak bisa diselesaikan. Lei Bai mencegah Xiao Yan untuk masuk demi keselamatan dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah lubang cacing yang tidak stabil yang berada di hadapan mereka. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan Xiao Yan tentu saja tidak bisa membiarkan Lei Bai dan Wu Tianyu dalam permasalahan. Lei Bai dan Wu Tianyu telah menyelamatkan Xiao Yan pada saat sebelumnya. Dengan bantuan yang begitu besar bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini hanya bisa berdiam diri? Xiao Yan pada akhirnya berkata dengan tegas bahwa mereka harus menyelamatkan Lei Bai dan Wu Tianyu. Xiao Yan pada saat ini langsung menyuruh Xiao Yueli untuk segera pergi membawa Suner. Xiao Yan berkata bahwa tempat ini benar-benar sangat berbahaya dan Xiao Yan ingin masuk untuk menyelamatkan mereka. Sebaiknya Xiao Yueli membawa ibunya pergi menjauh dari tempat ini. Mendengar hal tersebut, Suner pada saat ini segera berkata bahwa dirinya telah mengatakan sebelumnya betapapun bahayanya tempat tersebut. Suner akan terus menemani kakak Xiao Yan tidak peduli apa yang terjadi. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Suner sebelum akhirnya segera lanjut menoleh ke arah Xiao Yueli. Xiao Yan berkata bahwa Lei Bai dan Wu Tianyu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Namun pada akhirnya mereka semua berada di dalam bahaya. Jika begitu permasalahannya tingkat bahaya ini benar-benar tidak lagi dapat diukur. Demi keselamatan ibunya Xiao Yueli pada saat ini jangan mengikuti Xiao Yan. Mereka juga harus percaya karena Xiao Yan berani masuk. Xiao Yan yakin Xiao Yan akan bisa menyelamatkan orang-orang ini. Xiao Yueli pada saat ini mengerutkan kening mendengar nama yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan. Xiao Yueli lanjut berkata bahwa Xiao Yueli mengenali dua orang ini. Mereka telah bertarung melawan Xiao Yueli dan mereka semua pada akhirnya dikalahkan oleh anak buah Xiao Yueli.
Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yueli pada saat ini benar-benar sangat penasaran dan ingin melihat apa yang terjadi. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yueli. Baik Lei Bai dan Wu Tianyu keduanya setidaknya adalah Dogat bintang 9. Tidak ada keraguan tentang kekuatan yang mereka miliki, tetapi pada akhirnya mereka benar-benar dapat dikalahkan bahkan dengan pasukan Xiao Yueli. Sementara itu Xiao Yeli pada saat ini sedikit mendekati lubang cacing. Xiao Yueli lanjut berkata bahwa di tempat seperti ini tidak ada lebih dari beberapa monster tua dari dunia lain. Xiao Yueli pernah bertemu dengan mereka sebelumnya dan Xiao Yueli memiliki beberapa pengalaman. Karena ayah ingin menyelamatkan keduanya, maka mereka pada saat ini harus segera pergi. Karena ibu tidak ingin pergi dari ayah, begitu juga dengan Xiao Yueli, maka pada saat ini mereka harus masuk bersama-sama. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini kembali memandang ke arah Xiao Yueli dengan sedikit serius. Xiao Yan bertanya kepada Xiao Yueli apakah Xiao Yueli benar-benar mengetahui mengenai hal ini. Namun meskipun Xiao Yueli mengetahui informasi tersebut, mereka pada saat ini tidak bisa mengambil resiko. Xiao Yueli pada saat ini tersenyum dan berkata meskipun dirinya pada saat-saat ini tidak tahu berapa banyak lagi monster tua yang ada di antara mereka, ayah pada saat ini jangan khawatir, dan meskipun kondisi terburuk akan dialami oleh mereka, Xiao Yueli tinggal melepas perban di tubuhnya. Dengan melepaskan perban ini paling-paling Xiao Yueli hanya akan berakhir dengan menghabisi semua monster tua tersebut. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yueli dan memperhatikan banyak perban yang pada saat ini melapisi tubuh Xiao Yueli. Xiao Yan segera menyadari bahwa tujuan dari perban tersebut sepertinya untuk menyegel kekuatan dahsyat di tubuh Xiao Yueli. Xiao Yan pada saat ini merasa ketakutan dan Xiao Yan tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang dimiliki oleh Xiao Yueli. Xiao Yan pada akhirnya dengan penasaran segera bertanya mungkinkah tujuan perban ini adalah untuk menekan kekuatan Xiao Yueli. Xiao Yueli pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini dengan tercengang kembali mulai berbicara. Xiao Yan berkata bukankah hal tersebut berarti tanpa perban tersebut kekuatan Xiao Yueli mungkin benar-benar akan mencapai tingkat keabadian? Xiao Yueli pada saat ini menghela nafas dan lanjut menjelaskan bahwa menurut apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang seharusnya memang begitu, tetapi Raja Tianzang berkata bahwa Xiao Yueli tidak bisa mengendalikan kekuatan semacam ini sekarang. Selain itu Xiao Yueli terus-menerus hidup di reruntuhan dan membutuhkan ratusan tahun untuk melepas satu perban. Pada saat ini ada ribuan perban di tubuh Xiao Yueli dan dirinya tidak tahu kapankah ikatan tersebut akan terlepas sepenuhnya. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yueli. Meskipun Xiao Xiao dan Xiao Lin sangat berbakat, tetapi tampaknya mereka tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yueli. Namun jika kembali dilihat di sisi lain, meskipun Xiao Xiao dan Xiao Lin tidak bisa mencapai level seperti Xiao Yueli, dibandingkan dengan Xiao Yueli mereka tidak harus menanggung beban yang begitu berat. Setidaknya hidup mereka lebih nyaman jika dibandingkan dengan kehidupan dari Xiao Yueli. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terkejut, Xiao Yueli segera berkata bahwa mereka jangan menunda waktu lagi, mereka harus segera masuk sebelum mereka terlambat. Xiao Yan pada akhirnya segera menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera memerintahkan Ding Yue untuk melesat. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera memasuki lubang cacing dan menghilang di kegelapan. Di kejauhan pada saat ini Bahtera yang mengejar Fearless Art juga tentu mengetahui mengenai hal tersebut. Sueki pada saat ini dengan sedikit terkejut berkata bahwa mereka benar-benar memasuki lubang cacing. Pang Pang Hai pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera berkata bahwa itu bukan permasalahan. Orang-orang ini pasti akan keluar dan mereka hanya perlu berjaga di luar dan menangkap mereka ketika saatnya tiba.
Yang terbaik pada saat ini adalah mereka terus menghubungi roh hantu yang lebih kuat yang berada di sekitar. Mereka harus segera mendapatkan bala bantuan di tempat seperti ini. Kekuatan dari orang-orang ini bukanlah kaleng-kaleng dan mereka harus berjaga-jaga. Sementara itu di lubang cacing yang tidak stabil pada saat ini seluruh tubuh dari Fearless Art benar-benar terguncang. Semua orang pada saat ini menstabilkan tubuh masing-masing, namun guncangan dari lubang cacing ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan badai kehampaan yang pada saat sebelumnya dihadapi oleh kelompok Xiaoyan. Dengan kendali penuh dari Ding Yue pada akhirnya Fearless Art benar-benar bisa menjadi stabil di tengah-tengah lubang cacing. Sesaat kemudian pada akhirnya semua orang segera sampai di sebuah tempat dan mereka pada saat ini seketika terkejut. Begitu sampai di alam bintang kesunyian yang agung mereka menatap ke arah bintang-bintang yang terlihat redup. Ada juga benua yang terfragmentasi dan benua ini benar-benar sangat besar. Di tempat ini dipenuhi dengan awan ungu dan bersama dengan hal tersebut kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar. Xiaoyan sesaat kemudian bisa merasakan adanya aura yang padat yang berada di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya berkata perlahan bahwa sepertinya mereka pada saat ini telah dikepung. Semua orang pada akhirnya menatap ke sekitar di mana ada banyak bayangan hitam yang tidak terhitung jumlahnya yang muncul. Ribuan sosok hitam muncul di mana-mana dan jika diperhatikan lebih dekat sosok-sosok ini seperti bayangan dan tubuh mereka semuanya tembus cahaya, aura yang terpancar dari mereka juga cukup kuat dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah jumlah mereka benar-benar sangat banyak. Meskipun kekuatan mereka dapat ditangani tetapi dengan jumlah yang banyak seperti ini hal tersebut benar-benar akan merepotkan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan lanjut memerintahkan Ding Yue untuk menyingkirkan Fearless Art dan Ding Yue mengangguk. Selanjutnya Xiaoyan memerintahkan Ding Yue dan Xia Zhenghui untuk memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Keduanya pada saat ini segera mengikuti perkataan Xiaoyan sementara Xiaoyan menoleh ke arah Suner. Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu khawatir dengan kekuatan Suner. Bagaimanapun Suner telah menerobos tingkat Dolgat dan ada Xiao Yueli yang melindungi Suner. Dengan begitu maka Xiaoyan tidak perlu lagi khawatir dan Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah banyak bayangan hitam. Xiaoyan segera berteriak memerintahkan semua orang untuk menghabisi bayangan hitam ini sambil mereka bergegas maju. Semua orang mengangguk dan pada saat ini mereka segera melesat dengan kekuatan kelompok Xiaoyan. Pada saat ini mereka dalam sekejap mata menghancurkan banyak bayangan hitam. Sementara itu Xiao Yueli pada saat ini segera berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu, hantu-hantu ini disebut dengan roh hantu fantasi. Jika tubuh inang mereka tidak dihilangkan maka aliran dari roh hantu ini akan terus-menerus muncul. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya bagaimana cara mereka menemukan tubuh inang dari hantu-hantu ini. Xiao Yueli pun kembali menjelaskan bahwa setelah mendekati tubuh inang dari makhluk-makhluk ini, jika seseorang memiliki kekuatan spiritual yang kuat maka dirinya akan bisa merasakannya. Selain itu tubuh inang dari hantu-hantu ini juga memiliki tanaman hantu yang kononnya memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Xiao Yap seketika benar-benar menjadi sangat bersemangat mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli. Sudah sejak lama sekali kekuatan spiritual Xiao Yan menerobos ke tingkat D. Xiao Yan tidak lagi merasakan adanya tanda-tanda untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini sangat ingin tahu apakah tanaman hantu yang disebutkan oleh Xiao Yueli ini akan bisa berguna. Xiao Yan pada akhirnya lanjut memerintahkan Xia Zhenghui untuk segera keluar dari cincin penyimpanan luar angkasa. Dari segi kekuatan spiritual Xia Zhenghui masih lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera memerintahkan Xia Zhenghui untuk mencoba melihat apakah dirinya dapat menemukan tubuh inang hantu-hantu ini.
Selain itu pasti ada fluktuasi aneh dan mereka pada saat ini harus segera menemukannya. Xia Zhenghui mengangguk dan pada saat ini tanpa basa-basi segera melesatkan kekuatan spiritual miliknya. Xiao Yan juga pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritual dan mencari ke segala arah. Setelah beberapa saat keduanya pada akhirnya seketika melotot pada saat yang bersamaan, namun arah yang mereka tatap berikutnya merupakan arah yang sama sekali berbeda. Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata bahwa memang ada fluktuasi aura yang aneh. Selain itu jumlahnya juga cukup banyak dan ada lebih dari belasan sosok di sekitar mereka. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa hantu fantasi ini tampaknya berkembang biak dengan sangat cepat. Mereka juga sepertinya datang berkelompok dan sepertinya seluruh keluarga dari makhluk ini berada di tempat ini. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera melesat menuju ke arah yang sebelumnya ditatap oleh Xiao Yan. Xiao Yan menebaskan pedang berat misterius ke arah kehampaan. Suara ledakan pada saat ini segera terjadi di kehampaan yang kosong. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini terlihat 1000 hantu fantasi yang seketika muncul. Tampaknya mereka telah bersembunyi di balik kehampaan dan keberadaan mereka benar-benar sulit untuk ditemukan. Setelah ribuan hantu ini terungkap, Xiao Yan pada saat ini segera menunjukkan tatapan yang tajam. Origin Ki Xiao Yan yang agung berubah menjadi api dan guntur dan mengalir deras ke dalam pedang berat misterius. Xiao Yan lanjut mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api. Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini segera dihantamkan ke arah hantu fantasi. Hantu-hantu ini dalam sekejap mata mengeluarkan jeritan seperti manusia. Sesaat kemudian mereka seketika berubah menjadi gelembung kristal biru di seluruh langit. Di dalam gelembung tersebut jauh bisa melihat adanya tanaman hantu seperti yang disebutkan oleh Xiao Yueli. Mata Xiao Yan pun bersinar dan Xiao Yan menatap ke arah benda yang benar-benar seperti rumput. Xiao Yan pada akhirnya lanjut mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menyentuh benda tersebut. Begitu Xiao Yan menyentuh tanaman hantu ini, Xiao Yan melihat cahaya biru berubah menjadi aliran cahaya yang memasuki jiwa Xiao Yan. Xiao Yan seketika merasa sangat gembira karena seperti apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli. Tanaman hantu ini memang memiliki manfaat tertentu untuk kekuatan spiritual, namun pada saat ini karena kekuatan spiritual Xiao Yan sendiri sudah cukup kuat, terlebih lagi Xiao Yan juga hanya menyerap satu tanaman hantu dan Xiao Yan belum bisa merasakan adanya peningkatan yang jelas. Pada akhirnya dengan penuh kegembiraan Xiao Yan segera kembali menghancurkan banyak hantu-hantu fantasi. Xia Zhenghui dan yang lainnya juga pada saat ini berhasil menemukan tubuh inang dari hantu fantasi. Kelompok Xiao Yan dalam waktu singkat pada saat ini benar-benar mampu menghabisi semua hantu. Xiao Yan juga menyerap tanaman hantu bersamaan dengan Xiao Yan yang melakukan pembantaian massal. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bisa merasakan tanda-tanda peningkatan dari kekuatan spiritual miliknya. Meskipun peningkatan ini tidak signifikan tetapi Xiao Yan benar-benar sangat gembira. Pada akhirnya setelah memusnahkan semua hantu fantasi, Xiao Yan kembali memimpin kelompoknya untuk bergegas maju. Di depan mereka pada saat ini terlihat benua yang terbentang seperti pulau yang mengapung. Karena Xiao Yan pada saat ini tidak tahu di mana Lei Bai dan Wu Tianyu berada, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk sedikit menurunkan ketinggian penerbangan dan mencoba menemukan jejak keduanya. Xiao Yan pada saat ini melewati belasan reruntuhan yang terlihat sangat kuno. Ada juga banyak mayat yang pada saat ini tergeletak di bawah. Jika dilihat dari tingkat pembusukan mayat-mayat ini sepertinya mereka belum lama dihabisi. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit bingung karena Xiao Yan tidak melihat adanya musuh di sepanjang jalan. Xiao Yan bertanya-tanya mungkinkah tempat ini telah dibersihkan oleh Lei Bai dan Wu Tianyu. Sementara itu di sepanjang perjalanan Xiao Yueli pada saat ini melihat sekeliling.
Xiao Yueli sesaat kemudian mengangguk sebelum akhirnya perlahan mulai berbicara kepada semua orang. Xiao Yueli berkata bahwa jika tebakannya benar, monster-monster ini pasti berasal dari dunia Taiksu. Mereka semua adalah monster buatan manusia. Xiao Yueli mendengar dari Raja Tianzang yang mengatakan bahwa ketika mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka sangat pandai menciptakan monster dan kekuatan tempur mereka juga luar biasa. Terlebih lagi jumlah mereka juga benar-benar sangat banyak dan hal tersebut benar-benar akan merepotkan. Xiao Yan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yueli. Xiao Yan tanpa sadar menggumamkan nama alam Taiksu sambil Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan pada saat ini bingung karena dunia Taiksu adalah salah satu dunia yang akan menyerang dunia Sensi dalam waktu 10.000 tahun. Namun bagaimana mungkin orang-orang dari dunia Taiksu bisa muncul di sini sebelum penyerangan? Di sisi lain Xiao Yueli pada saat ini kembali menjelaskan bahwa sepertinya monster-monster ini adalah sisa-sisa dari zaman kuno. Secara logika seharusnya tidak ancaman besar di tempat seperti ini. Lei Bai dan Wu Tianyu sama-sama berada di puncak Dogat Bintang 9 dan bagaimana mungkin mereka akan berada dalam bahaya? Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yueli. Namun bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini perlahan mendekati ke pusat benua, mereka menemukan ada banyak sosok yang mirip dengan manusia tetapi seluruh tubuhnya berwarna hitam. Mereka juga memiliki dua sayap yang tumbuh di punggung mereka. Kepala mereka terlihat seperti iblis dengan taring yang tumbuh di gigi mereka seperti binatang buas. Selain itu jumlah dari monster-monster ini juga cukup mencengangkan. Selain dari makhluk iblis humanoid ada juga beberapa monster besar yang memiliki ukuran hampir ratusan meter. Jika diperkirakan jumlah dari monster-monster ini setidaknya akan bisa mencapai total 1 juta. Monster-monster ini mengeluarkan raungan yang mencengangkan dan Xiao Yan menatap ke arah monster-monster yang terlihat mengelilingi sesuatu. Kekuatan spiritual Xiao Yan pada akhirnya segera kembali dilesatkan. Xia Zhenghui juga pada saat ini melesatkan kekuatan spiritual dan dua sosok ini pada akhirnya sedikit terkejut. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat dua sosok yang terikat pada sebuah pilar. Mereka tampaknya telah kehilangan kesadaran dan bahkan mata mereka berubah menjadi berwarna merah. Xiao Yan seketika berpikir tampaknya mereka pada saat ini akan diubah menjadi monster. Xiao Yan pada akhirnya dengan kekhawatiran segera berkata bahwa Xiao Yan telah menemukan keberadaan Lei Bai dan Wu Tianyu. Keduanya diikat di pilar dan mereka pada saat ini tampaknya akan diubah menjadi monster. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Xiao Yueli tanpa banyak basa-basi segera mengayunkan sabit kematian di tangannya. Cahaya hitam pada akhirnya segera langsung melonjak mengarah ke arah kerumunan monster. Beberapa monster dengan ukuran yang sangat besar pada saat ini benar-benar langsung dipotong menjadi dua bagian. Xiao Yan pada saat ini terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yueli. Sementara itu di sisi lain monster-monster yang pada saat sebelumnya mengeluarkan raungan tiba-tiba hening. Sesaat kemudian mereka seketika menoleh dan mata mereka segera terfokus pada Xiao Yueli. Xiao Yan seketika merasakan adanya sesuatu yang salah dan Xiao Yan segera memerintahkan Suner dan Xia Zhenghui untuk memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Keduanya segera memahami apa yang pada saat ini dikatakan oleh Xiao Yan dan bergegas memasuki cincin penyimpanan luar angkasa. Sementara itu Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini tampaknya benar-benar telah menusuk sarang jutaan iblis. Monster-monster seperti ini tidak memiliki pemimpin dan mereka semua tampak seperti binatang berdarah dingin. Tubuh mereka juga dipenuhi dengan fluktuasi haus akan darah. Ketika semua mata tertuju kepada kelompok Xiao Yan dan yang lainnya, sebuah raungan pada saat ini seketika memecah momen ketenangan. Banyak monster yang tidak terhitung jumlahnya pada akhirnya mulai sedikit maju mendekati kelompok Xiao Yan.
monster terkuat di antara mereka setidaknya pada saat ini sebanding dengan Dogat bintang 4, namun karena jumlah mereka yang sangat banyak maka mereka benar-benar akan sangat merepotkan, terlebih lagi monster-monster ini juga akan sangat sulit untuk dihabisi. Selama kepala mereka tidak dihancurkan maka mereka tidak akan mati dan akan terus bertarung tanpa rasa takut sama sekali seperti keluarga Budeyanti yang akan menguasai dunia.